Alhamdulillah ada multimedia pembelajaran di Bapak Ibu bisa melihat, mendengar dengan musik sama sehingga Bapak Ibu bisa mengimplementasi pada diri Bapak Ibu dan anak-anak di kelasnya itu. Terima kasih Bu Kesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jatuh di tepi kota. Pertama lagi buka dengan salam. Semoga manfaatnya terasa sampai ke dalam. Baik, simbolnya juga bukan sembarangan. Nah, kenapa saya buat tali simpul bertolak ada filosofinya yang lama yang sudah didapat saat mereka di fase sebelumnya dengan konsep yang baru yang akan dipelajari. Nah, tetapi tali simpul berpola tidak sesederhana itu. Lalu seperti apa tali simpul berpola itu filosofinya? Lalu yang bagaimana realitinya? Nah, sebelumnya kita simak ini terlebih dahulu. Ibu-ibu boleh kemudian, hai apa kabar? Jangan lupa berikan semangat. 1, 2, depan. Oke? Yang sebelah sini gantian 1, 2, depan. Kalau SD baru mau asesmen ya, Kak? Nah, SMP kemarin sudah AKM. Saat AKM, anak-anak akan dihadirkan dengan soal-soal yang tidak biasa, ya kan? Nah, yang tidak rutin, namanya soal-soal yang non rutin. Silakan sama datang membaca dulu wassalam. Nah, bagaimana kita berusaha merubah hal-hal seperti itu? Karena apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita biarkan hal seperti itu tidak kita urus? Yang terjadi adalah jangka akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang kedua Bapak Ibu, efeknya akan berakibat jangka panjang. Nanti mereka akan salah konsep terus, tidak memiliki penguatan di dalam dirinya. Dan akhirnya apa? Memulainya ada banyak, ada literasi digital. Anak-anak kita sudah cari informasi di internet, itu masuk literasi digital. Ada ibu guru matematika dan bahasa Indonesia. Tetapi semua mata pelajaran informasi dari suatu wacana. Bagaimana caranya? Contoh literasi numerasi dikasih tugas. Anak-anak coba lihat salah satu surat di juz 30 misalkan surat Al-Kautsar. Nih Bapak Ibu sekalian nih, apa nih jawabannya? Ada yang belum Pak? Ada lagi? Berapa? Betul sekali, 15. Enak ya langsung ya, nggak usah mikir. Secara kalau mau ke Pranon, misalkan berangkat dari bulan itu lurus-lurus saja. Nggak enak lurus-lurus saja. Kayaknya coba deh sesekali anak-anak dikasih tantangan dari bulan lewat ngaji, terus lewat jalan baru, terus masuk ke pasar baru, terus lewat di angkatan laut baru menuju ke Mangan. Padan banget rutenya ya. Nah itu sebenarnya yang ingin kita latih untuk berpikir anak, kapan berpikir anak. Nah bagaimana kalau soalnya kita ubah seperti ini? Tetapi bukan itu saja, tidak sederhana.
Berapa? Kan 6 kan? Kalau 2023 6. Karena ya. Berapa ya? Iya. Kalau kan tadi anak tahu menggunakan konsep, oh berarti dikali ya Bu. Nah, pakai konsep itu. Itu yang ingin kita tanamkan ke anak-anak. Berarti terus gambar itu hubungannya sama ini diapakan ya anak ya? Oh ini dikalikan. Berapa berarti kalau 2023? Nggak bisa kita larang juga. Gimana caranya kita mengarahkan mereka untuk menggunakan teknologi secara bijak? Nah, kalau kita hadirkan soal yang pertama tadi 3579 itu kan udah B aja, biasa aja. Nah, sesekali dong kita katakan anak-anak, kita ajak literasi digital juga. Ingin tahu semakin bagaimana anak-anak. Nah, kita buka. Oke, kemudian apa yang akan terjadi supaya kita bisa melihat gaya belajar anak, kebutuhan belajarnya, persiapan belajarnya, sampai dengan kita bisa dari informasi. Nah, saya memanfaatkan salah satu fitur di PNM, yaitu fitur assessment. Nah, saya kombinasikan pertanyaan yang ada di fitur di PNM di assessment dengan pertanyaan informasi yang ingin saya. Ya, geometri, bilangan, ajakan. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan beberapa isi beberapa. Senang belajarnya itu banyak aktivitas. Kemudian audio visual, audio itu yang bercerita. Kemudian visual itu melihat video. Nah, kemudian membaca itu visual juga. Nah, di sini hasilnya imbang ya, 50%, 50%. Kemudian dari yang ketiga, bagaimana caranya saya supaya anak-anak paham konsep betul dan berakhlak mulia. Itu yang sering kita lupakan. Anak-anak boleh pinter matematikanya, anak-anak boleh pinter IPA-nya. Jangan lupakan kita hidup di zaman di mana bukan pinter saja yang dibutuhkan, tetapi butuh juga soft skill. Kemudian itu yang namanya berpotensi ada, yaitu bagaimana penggunaan model pembelajaran. Gimana cara saya cari model pembelajaran yang tepat? Kan tadi tujuannya supaya anak-anak itu paham bagaimana menyelesaikan soal-soal yang kontekstual. Anak-anak pas keluar kelas mereka tidak satu ke kantin, satunya pamitan ke kamar mandi, satunya pura-pura ke teman-temannya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan yang punya HP hanya 1-2 orang bisa satu kelompok itu cukup satu HP saja. Karena jangan lupa dimensi proses belajar pada siswanya. Baik, saya putarkan media multimedia pembelajarannya. Sambil saya. Nah, sekarang kita ke materi pembelajaran. Senang kayak main game ya? Cukup satu HP saja satu kelompok. Kalau di materi pembelajaran kita buka, kita klik. Nanti kalau ini diklik Bapak Ibu, ini akan diklik. Ada petunjuknya. Mereka harus ngapain nih Pak? Contoh petunjuknya begini. Lepaskan sepatu dan kata yang rapi. Kita masuk di dimensi pertama ya, berakhlak mulia tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, ucapkan salam ke arah dan mengulangi informasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melihat kembali hasil asesmen diagnostik kelas 7 yang ini di awal pembelajaran ya, Bapak Ibu.
untuk bersekolah dengan menggunakan salah satu platform pendidikan, yaitu Oxford Education. Saya mencari media dengan tema petualangan dan memasukkan data penugasan untuk 3 kelompok dengan urutan data yang berbeda, serta petunjuk di setiap user. Tidak lupa kesimpulan dan penutup. Bagaimana pokoknya panjang banget. Di sini perlu yang namanya kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, di pertemuan 1 minggu sebelumnya itu saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Perpus, BK, sampai dengan komputer supaya membantu saya untuk mengkondisikan anak-anak. Jadi di sini anak-anak tidak ada yang satu ke kantin, yang satu ke kamar temannya dan lain-lain. Jadi ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ketika kita melakukan suatu pembelajaran disiapkan jauh-jauh hari. Nah, nanti ketika mendekati hari H kita review kembali. Oh, ini harus diperbaiki langkahnya ini. Dan tentu saja teman sejawat itu sangat dibutuhkan masukan untuk perbaikan pembelajaran kita laksanakan. Baik, bapak ibu sekalian, saya ingat suatu kutipan dari seorang filsuf bernama Serres. Beliau berkata, ketika kita mendidik satu orang, kita mengubah kehidupan orang tersebut. Tapi ketika kita mendidik banyak orang, maka kita mengubah diri. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi pada kegiatan saya kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Silakan, sudah? Kayaknya belum. Nanti sampai mungkin ya. Kayaknya kurang dikerja. Jadi bagaimana? Oh, ini harus ada datanya, tidak ada sambungan ya? Pakai data. Ya, ada data sudah. Oh, ini sudah berhasil. Apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini dan apa yang bisa masing-masing? Sesekali anak-anak boleh dikenalkan. Teman-teman kalau sulit mereka bisa ikut guru penggerak itu. Karena salah satu tugasnya guru penggerak itu ya bikinnya di kantor. Membaca. Nah,